Hai guys, selamat siang. Di sini karena udara lagi kurang bagus dan kami dianjurkan dari Dinas Kesehatan untuk mentaati segala sesuatunya untuk saya lebih safety. Nah, karena sifatnya droplet itu bersin atau dari apa, yang itu yang saya kadang-kadang tidak tahu datangnya virus itu. Oke, teman-teman, sobat-sobat, selamat menikmati dari saluran kami, Bujang Kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana tadi video tampilan di awal? Bagus? Itu adalah salah satu contoh astrononon. Bukan astronot ya, tapi astrononom. Namanya adalah Sami Samina Keke ya. Nama astrononomnya itu adalah Samina Keke. Samin Mina Keke ya. Gimana sih, Bu? Samina Minakeke. Dia emang punya banyak tips ya. Dia tuh punya banyak tips untuk kita. Nah, termasuk tadi salah satunya ada tentang menjaga diri dari virus corona, termasuk menggunakan masker. Kemudian jadi begitu. Dan kalian percaya nggak guys, dia nggak akan sadar kalau video itu bakal tayang di YouTube ini. Dia nggak akan pernah sadar. Dan aduh ya Allah ya Rabb Tuhan. Astagfirullahaladzim, aku tuh nggak boleh ketawa. Aku nggak boleh ketawa dulu. Dan di sini jam 2:30 kurang 10 menit. Dan saat ini saya lagi bikin vlog lagi. Ini masih di hari yang sama, di hari Jumat dengan baju yang sama juga kan. Dan barusan tadi saya selesai bikin vlog jam 10:30, kurang lebih jam 11 kurang lah ya. Terus Mas Taufik datang bersama istri. Kemarin padahal habis dari sini, sekarang habis dari sini lagi. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi katanya pengen jenguk Mas T lagi sakit. Jadi sebenarnya yang pengen jenguk bukan dianya, tapi anaknya. Katanya anaknya pengen ke tempat Pak D. Pengen ke tempat Pak DT, pengen ngelihat Pak D lagi sakit gitu. Matur sembah nuwun Mas Fahmi dan juga Mbak Iva sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan karena posisi saya lagi sakit, saya lagi nggak fit. Sampai ada cucian piring di belakang, ada piring-piring kotor juga beliau cuci. Bahkan tadi kita sempat bikin sambal ikan asin bareng ya. Ya mohon dimaklumi karena posisinya saya sedang dalam kondisi yang kurang baik. Tadi pagi saja saya merasa waktu sholat duha itu saya toto nyungkep dan saya sadar-sadarnya bangun. Saya rasa mungkin saya sudah keliengan kali kepala saya sampai saya nggak sadar saya tadi itu nyungkep, jatuh, pingsan atau tidur, saya udah nggak sadar lagi gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Taufik sudah main ke sini. Kayak gimana ya, aku nganggap dia tuh udah kayak adikku sendiri. Dia tuh datang sama ponakan-ponakanku, anak-anaknya juga yang ibaratnya gimana sih, seneng aja gitu loh, datang sini aku pijitin palanya sambil dia tidur, padahal dia sendiri capek posisinya, dia capek. Dan karena mulutnya Nisma, dia merokoknya aku di sini, dia di pojokan sana. Dia ngomel sama gue, tau nggak Mas Tulus, aku diomelin sama Nisma gara-gara datang ngajak lu ngerokok katanya. Dia nggak tahu aja kalau lu emang doyan ngerokok. Enggak Nisma, beneran aku tuh sebenarnya nggak ngerokok. Aku tuh bukan perokok ya. Sebenarnya nggak ngerokok, cuman gara-gara Taufik datang ya akhirnya gue ngerokok. Jadi kalau misalnya gue ngerokok ada Taufik, ya lu salahin aja Taufik, pasti dia racunnya gitu loh. Tanya Mas Wijayadi, aku ngerokok paling sebatang sudah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T. Semoga selalu sehat, semoga selalu diberi keberkahan. Jangan kayak Mas T yang lagi flu sekarang, karena ya Allah harus kerja. Jadi Mas T harus kejar tayangan ini untuk tayangan dimana Mas T harus kerja ya. Sabtu Minggu Mas T harus nyanyi. Jadi tayangnya ini nanti, yang ini tayangnya di hari Minggu, yang ini tayangnya di hari Minggu. Tapi syutingnya di hari Jumat. Nggak harus dijebolin kali, Tulus, nggak apa-apa lah, biarin. Aku tuh nggak mau ada dusta di antara kita, maunya belak-belakan aja.
Untuk yang sudah subscribe Mas T, terima kasih banyak di Big Tulus Official. Untuk yang belum, ayolah dukung Mas T buat biar nambah rezekinya, biar nambah banyak followersnya, subscribernya biar nambah banyak. Di subscribe channelnya Mas T, Big Tulus Official, hidupkan loncengnya, di like, subscribe, dan juga di komen. Untuk yang punya kritik dan saran, boleh langsung klik di kolom komentar. Punya pertanyaan yang mau dijawab, atau pengen cerita-cerita tentang apa, boleh. Jadi kan langsung bisa masukkan di kolom komentar. Atau di Instagramku di bigtulus_bp2, ada di description box untuk nama Instagramku dan juga Facebookku di situ ya. Ada email juga untuk kontak person. Kalau kalian mau tahu silahkan langsung sapa-sapa di situ aja, langsung ngobrol sama aku, boleh DM kan Instagramnya, DM di Instagram asal syaratnya cuma satu, tapi sabar ya. Jawaban pertanyaan dari yang kalian ajukan tuh harus sabar, intinya itu. Begitu ya teman-teman. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami adalah kita harus mengerti kondisi di mana posisi kita sedang tidak baik atau sedang tidak sehat. Contohnya dengan Mas T. Aku jujur aja, dengan berdiri duduk begini, sebenarnya itu aku nggak ngerti kenapa keliangan, karena begini guys. Di sini tuh aku ngerasa ada ingusku di sini nih. Jadi kayak gimana sih? Kayak masih keliangan, masih belum bagus. Maksudnya kondisi badanku tuh belum total sembuh, tapi masih dengan kondisi yang agak keliang-keliangan gitu. Masih gimana ya? Nih kayak gini nih sekarang nih. Kayak keliang-keliang gitu deh. Nggak ngerti, kayak piar gitu. Bahasa opo piar. Yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali subscribernya Mas T, semoga selalu sehat, berkah barokah, dimudahkan rezekinya, diberikan jalan terbaik untuk segala usaha baiknya. Amin ya Allah. Yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote di sana ya. Buat astrononon Samina keke ya, Samina keke yang punya Papua Timika sana, tanpa terkecuali juga untuk yang ada di Sulawesi, yang ada di Manado, Ambon, kemudian yang ada di Polewali Mandar, Makassar, terus ada dari Maros, dari Kendari, dari Palu, semuanya pokoknya tanpa terkecuali ya. Kemudian di Pulau Kalimantan di sana ada Bunda Sri Hatun, ada Mbak Evi, Mbak Nana, ada Mbak Ika tanpa terkecuali. Lalu di Pulau Sumatera juga ada yang dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, ada dari Palembang, kemudian Sumatera Selatan ada dari kalau Sumatera Selatan banyak ada para Bumuli, subhanallah. Ada dari Bumuli, kemudian dari Sekayu, Kayu Agung, sampai ke Lampung, Waikanan, Kota Bumi, Mesuji, Rawajitu, Lampung Timur, Bandar Lampung, pokoknya banyak semua yang di Lampung tanpa terkecuali ya. Lalu pindah ke Pulau Jawa, ada yang dari Jakarta, kemudian Bandung, Bekasi, Cikarang, Bekasi, Cikampek, lalu Cianjur, Bogor, Ciamis, terus Cirebon, Cilacap, sama Tegal. Lalu untuk yang ada di Majenang sama Kebumen, priwe kabare apik ya. Anak sing nang Wonosobo juga ya, jaka lalen mbok di subscribe channel Mas T gitu. Lalu yang ada, oh ya, siapa ya namanya kemarin yang pesan minyak bidara yang dari Bogor, dari Bojonggede ya. Selamat bergabung ya orang baik, semoga terus menjadi baik dan baik. Oke? Lalu untuk yang punya Semarang, Kendal, Rembang, Jogja, Semarang, Rembang, Kendal, Wellery, kemudian Jogja, ada dari Solo, Boyolali, dan juga Pati, Blitar, kemudian ada Malang, Jambi lagi, Jombang, Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi, dan seterusnya. Pokoknya sedoyo kemawon. Dari Pulau Madura ada juga ya. Di sana ada Tia Goyang Kipas yang punya bintang Pantura 2. Lalu untuk yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, ada Arab Saudi, Jeddah, terus ada Qatar, ada Brunei Darussalam, ada Swiss, ada di Jerman, kemudian Los Angeles, dan juga Sydney. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali. Sorry, musiknya harus berhenti dulu karena saya harus membaca topik yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira ada sebuah pertanyaankah dari subscriber? Kira-kira pertanyaan tentang apa? Nah, ini dia. Dari Fanan Asari. Fanan, kayaknya Fanan ada di grup ya, Nang ya? Ada ya, Nang ya? Pengen tanya-tanya Mas Tulus, saya penasaran cerita tentang Mbah Emprit. Ya, tapi kebalik sini coy. Ngeblur coy.
Itulah pokoknya ya. Yang penting ada buktinya. Jadi si Fanan ini penasaran soal ceritaku tentang Mbah Hamprit. Bentar, backsoundnya balikin dulu. Cuet, tetetet. Oke, Mbah Hamprit ini siapa sih Mas Teh? Sebenarnya Mbah Hamprit itu adalah mama dari almarhum bapakku. Jadi bapakku itu punya mama, kami sambut namanya itu Mbah Karto. Mbah Karto. Kalau yang laki-laki itu Mbah Karto Rejo, kalau yang putri itu sama Mbah Karto juga sih, cuman aku nggak tahu namanya siapa. Aku nggak terlalu tahu. Karena panggilannya Mbah Hamprit dari dulu. Kenapa dipanggil Mbah Hamprit? Jadi mbahku itu, mamanya bapakku itu kecil, orangnya kecil, terus cempreng, ngomongnya tuh cempreng banget gitu loh. Nem gitu kalau manggil aku juga kayak gitu. Nah, kenapa dipanggil Hamprit? Karena orangnya kecil, terus mulutnya itu bawel, cerewet. Itu yang pertama. Dan memang dia suka memelihara burung emprit. Jadi aku dulu sering lihat kalau burung emprit kan kalau di kampung buat mainan ya, buat diikat-ikat gitu. Dan dulu suka makanin padi. Yang aku heran tuh, mbahku lagi jemur padi, jemur jagung, nggak pernah ada burung emprit yang mampir di rumah mbahku. Aku juga heran. Yang ada burung gereja. Kalau burung gereja banyak ya, tapi kalau burung emprit nggak ada. Nah itu yang aku heran. Terus aku sempat nanya sama mama, kok dijenengi Mbah Hamprit ngopo to, Mak? Yes, mergo wonge kenyih. Jadi orangnya kecil, cerewet, bawel. Lalu banyak yang bertanya-tanya, ada keistimewaan apa yang dimiliki atau kemampuan apa sih yang dimiliki Mbah Hamprit itu? Banyak. Ada beberapa yang sempat saya merasa gimana ya, saya memiliki kedekatan khusus dengan beliau karena kebetulan Bu Dejoyo itu kan anaknya Mbah Hamprit ya, anaknya yang pertama. Dan aku dengan Bu Dejoyo, anaknya mbahku yang pertama, kakaknya bapakku itu, aku deket juga, sering dulu diajak nonton wayang, terus nonton janger, kalau orang Banyuwangi itu kan janger namanya. Terus ketoprak, ludruk, gitu-gitu dulu aku sering diajak nontonin kayak gitu. Yang paling sering sih wayang kulit ya, karena beliau kan suka wayang kulit. Makanya aku memiliki kedekatan tersendiri. Dan aku dari kecil kan suka banget makan sama ikan asin sama terasi bakar. Jadi kalau pas mau makan itu aku inget bener dulu Mbah Hamprit itu suka nyimpen ikan asin dibungkus plastik, ditaruh di atas pintu kayak gitu. Dan setiap mau makan aku pasti kesana, Mbah minta jaluk gerih. Kalau orang Jawa bilang gerih ya, ikan asin tuh gerih. Jadi aku suka datang ke sana terus, Mbah minta gerih, jaluk gerih gitu buat makan. Kadang ada yang seperti itu. Nah, banyak sekali cerita-cerita yang pernah saya jalani dengan beliau. Hal menyedihkan sampai yang menyeramkan pun pernah terjadi dengan beliau. Dan Mbah Hamprit dan Mbah Joyo ini kalau aku rasa hampir sama Bu Dejoyo ya. Mbah Hamprit itu punya anak pertama namanya Mbah Joyo. Bu Dejoyo ini anaknya mbahku yang pertama. Atau budeku sebenarnya. Cuman aku manggilnya Mbah Joyo karena sama-sama tua beliau ya. Lalu ada cerita apa tentang Mas Teh dan juga Mbah Hamprit? Banyak banget ya. Salah satunya adalah ketika dia itu sering banget gitu ya, berbicara tapi kenyataan gitu loh. Mbahku tuh sering banget berbicara kenyataan. Hal kecil yang pernah saya benar-benar nyata di depan saya itu adalah ketika waktu itu beliau menyuruh kami ngaji ke Langgar, masjid kecil. Masjid kecil itu kalau kita bilangnya Langgar ya. Langgar namanya musola. Nah, aku ingatnya dulu nama temanku Tuwoh, Ari, dan aku sama Jumi. Jumi itu anaknya, cucunya Mbah Joyo, masih sepupuan sama aku. Dan kami sama Nanang, ada namanya Nanang ya. Terus aku tuh sudah mau berangkat ngaji, tapi hujan deras banget. Terus mbahku bilang, Mbak nggak usah ngaji ya Mbak, emang tadinya kita malas ngaji sebenarnya. Kita nggak mau ngaji, kita pengennya di rumah aja gitu loh. Pengen mainan, udah siap main. Ngerti nggak tuh sampean yang kalau di sini pukul lele ya, yang kayu digebuk prok gitu-gitu. Nah, tadinya kita mau mainan itu, tapi kan hujan jadi nggak bisa. Akhirnya Mbah nyuruh, wes kono mangkat ngaji kono gitu kan. Pas kita ngomong, Mbah, lawang hutan ya Mbah, nggak bisa ngaji dong Mbah, orang hujan aku gitu kan. Secara refleks dia bilang begini, kue metu dane mandek, kata dia gitu. Terus kono mangkat ngaji.
Ya nggak mungkin lah mbak orang deres banget begitu. Dan itu subhanallahnya, aku nggak ngerti kebetulan banget apa memang karena mbakku yang ngomong, pas kita mau keluar rumah itu langsung berhenti hujannya guys. Dan itu sering banget terjadi. Sering banget terjadi misalnya aku sama mbahku mau pergi. Aku mau pergi terus mbahku bilang, nggak usah aku saya delete nih, udah udan gitu ya. Pasti hujan beneran gitu loh. Dan pernah suatu ketika aku sama mamaku mau jualan. Mamaku kan dulu jualan mainan ya. Jualan mainan tuh jual di tonton-tontonan gitu loh. Ada orang hajatan, mau pengajian kek, mau selamatan kek, mau apa kek. Terus ada hiburannya entah organ tunggal, layar tancap. Zaman dulu video sama layar tancap tuh rame banget. Atau jaranan, kuda lumping. Nah kalau misalnya gitu kan mamaku pasti jualan. Pas mau berangkat tuh mamaku udah dibilangin, nama jemakat saya arep udan kowe barasar. Barasar raudan, jadi mbakku kan gitu. Dan karena ya pikir kita kan ya kalau asar ya keburu selantai sing nonton, selaran untuk duit, pikirannya kan gitu ya. Aku sama mamaku dorong gerobak itu, belum ada 5 menit kita keluar dari rumah, baru istilahnya mungkin dari sini ke sana dan rumah masih kelihatan, itu tuh hujan deres guys. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Dan yang paling berkesan yaitu yang kita suruh ngaji, takut hujan, pas kita keluar hujannya berhenti. Sama apa namanya dulu, kalau kami kan dulu masaknya di tungku ya. Kalau misalnya mamaku atau aku tuh, kan detik geni, maksudnya didorong apinya biar nggak mati kan. Kan kalau masak di kayu kan kayunya harus dorong masuk ya. Kalau kita kan pakai kayu lagi dorong arengnya, didorong gitu ya. Kalau mbahku mah nggak coy, pakai tangan. Pakai tangan bener. Terus aku sempet nanya, mbak emang nggak panas? Lagi lo nggak panas. Ditaruh di tangannya, diginiin di tangannya dia. Terus aku tanya, piye mbak kok iso nggak panas? Lo tergantung gue ngerasain ini piye. Semua itu tergantung rasa. Semua itu tergantung pribadimu menganggap ini apa. Lagi mbok anggap es ya dadi es le. Lagi mbok anggap api ya panas. Nah begitu. Jadi dia itu banyak sekali secara diam-diam itu kayak memberikan filosofi gitu loh. Jadi semua itu bisa kita anggap seperti apa yang kita mau asal kita memiliki fokus yang bagus. Termasuk menilai yang namanya arang tadi dingin. Di mana-mana arang, api ya pasti panas. Setelah begitu ya tak lihat ya nggak ngapa-ngapa tuh tangannya, nggak ada luka, nggak apa. Kan biasanya kalau kena panas tuh besoknya melepuh terus berair gitu ya. Ini emang nggak, emang benar-benar mbahku. Tak bilang tangannya sama tangan badak ya mbak, tangan enggak lebih badak ngomongnya, tangan gajah. Yo emang tangan gajah mbak, tadi nggak apa-apa gitu. Jadi dia banyak sekali mengajarkan kita tentang sesuatu hal dan sering jalan itu tiba-tiba misalnya aku mbah itu apa dan dia sering ngasih tahu itu kayak jenenge gendruwo le, kayak jenenge iki, jenenge kae gitu. Dan aku pernah melihat betul mbahku berbicara dengan gendruwo besar. Aku nggak tahu ya itu tuh temennya dia atau gimana, cuman aku rasa temennya karena mbahku tuh ngobrol-ngobrol biasa. Dia lagi mau mandi, lagi di kamar mandi. Kan kalau kamar mandi kan kita jauh ya, dan ada pohon bambunya itu loh. Dan aku pernah dikenalkan dengan gendruwo itu waktu itu, nanti aku cerita setelah ini ya. Jadi aku pertama ngelihat dia ngobrol dengan makhluk gede kayak gendruwo yang ngomong basa biasa gitu loh, bahasa Jawa. Nah aku ya ngopo bla 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 gini. Suaranya gendruwo kan gede banget ya, di kupingku tuh sampai sakit. Cuman anehnya mbahku tuh udah ngelihat mbahku ngelihat kalau aku melihat dia berkomunikasi dengan si gendruwo itu. Bentuknya persis banget kayak gerandong yang di film Mak Lampir tuh loh guys. Kayak gitu persis. Jadi dari badan sampai itu bulu semua. Cuman di sini tuh ada mahkotanya warna putih. Mahkotanya cuman kecil banget, muter gitu. Terus ini ada merahnya, ada matanya merah, giginya panjang segini. Gitu ya. Terus mbahku mah ngobrol biasa aja. Lah gue piye gitu. Ternyata setelah itu aku dengar dia membicarakan tanah yang di bagian belakang ini. Dan aku rasa sih mereka berteman karena dari cara mereka berbicara pun biasa saja. Terus setelah dia ngomong begini, kayak putumu delok newak dhewe ngomong, kata dia gitu. Ben, biarin, soalnya biar dia paham apa yang sebenarnya mbahnya alamin, gitu-gitu kan. Terus setelah itu perasaanku tuh kayak angin puyuh gitu loh. Dan si gendruwonya itu hilang. Terus mbahku manggil aku, kene arep adus juga? Ya, gitu. Arep adus mbah bareng ning kamar mandi. Bukan kamar mandi sih, biar mau dari orang cuman dari karung gitu loh guys, diputerin gitu, cuman ada sumurnya.
Nah terus aku tanya sama mbah kayak mau sopo mbah gitu. Terus yo kayak koncone mbah kayak tukang ngewangi mbah gitu loh. Dan berarti mbah temannya gendruwo tak gitu. Iyo itu koncone mbah kayak tapi tukang ngewangi mbah kayak tukang ngewangi ngomongin mbah ngene ngewangi mbah. Malah dia ngomongnya itu gini. Karena aku dulu belum paham banget ya dia ngomongnya ngewangi aku nimbo banyu, nimba air itu loh guys. Jadi dari sumur taruh di apa sih di B bukan bak juga yang dari semen lah pokoknya. Itu dulu. Jadi dia sering ngewangi ngangsu katanya, ngusungin air dari sumur ke gentong yang mau buat masak katanya. Dan aku sempat mikir, oh iya ya mbah wong awake gede banget ya mbah yo. Berarti kuat ya mbah. Oh, dan gitu dia ngomong gini kan, apa namanya? Kayak nek wanu sapi dipangan warek ya mbah yo. Aku gituin ya. Orang gelemangan sapi kayak justru ngawan jagani sapi nawai dewe gitu. Dan banyak sekali setelah beberapa hari dan aku malam itu dianterin mandi itu ya dianterin ke kakus ke kamar mandi yang pernah aku ceritakan sebelumnya. Itu dia memperkenalkan itu gitu loh. Dan aku tahu namanya tapi tidak bisa disebutkan. Maaf karena aku sudah minta izin sebelum syuting ini untuk menyebut namanya nggak bisa. Pokoknya Simba juga katanya posisinya masih di sana tadi. Jadi aku sempat meditasi sebentar sebelum syuting ini. Kemudian aku sempat melihat sosoknya dan masih di posisi yang sama di pohon bambu yang sama dan memang pohon bambunya sudah tidak ada tapi beliau tinggal tetap di situ. Nah, dulu waktu beliau nganterin aku ke kamar mandi itu buang air besar. Setelah bersih-bersih, aku memang melihat beliau itu duduk di atas pohon bambunya itu loh. Di daunnya itu dia bersila dengan posisi yang gede kayak gitu. Makanya aku pernah bertanya sama mbahku itu apa kayak gendruwo. Dan dia tuh malah tersenyum gendruwonya itu gitu loh ke mbahku. Jadi aku rasa memang itu mereka berteman. Mereka sudah mengenal satu sama lain dari zaman kapan aku juga nggak tahu. Dan terakhir sebelum aku syuting, aku sudah sempat memeditasi. Kemudian aku lihat dan posisinya dengan posisi yang sama, dengan kondisi tubuh yang sama persis dengan waktu yang mbahku ceritakan dulu waktu tahun kurang lebih 96-97 ya, aku masih kelas 2 SD. Karena mbahku meninggal itu aku kelas 3 tahun 99 awal sebelum aku pindah ke Tulang Bawang ya. Jadi mbahku tuh sebelum aku pindah ke sini ke Rawajitu atau ke Tulang Bawang itu beliau sudah meninggal waktu itu. Jadi terakhir aku bisa sebut sekarang malah karena aku ada fanan bertanya ini akhirnya aku mendapatkan sebuah wawasan baru di mana aku bisa mengenal teman mbahku dulu dan sekarang sudah aku tadi sempat nanya boleh disebutin nggak mbah? Aduh, hampir keseplosan aku. Pokoknya depannya ada nama Jolonya, cuman dia nggak mau disebutkan ya. Bisa nggak usah katanya gitu. Aku tadi sempat meditasi terus aku ngobrol sama dia, sama yang temannya mbahku yang dulu ya, aku teman. Ya dan sorry ya guys ya, ada sebuah ketukan. Aku tadi sebut nama dia yang depan kan, makanya dia marah. Nah, dia tidak mau disebut namanya, tapi intinya dia temannya mbahku. Lalu sebenarnya sosok Mbah Amprit ini seperti apa Mas Teh? Banyak yang nanya juga. Apakah dia beribadah juga? Apakah dia memiliki bahasa ilmu kejawen dan lain sebagainya? Oke, saya akan buka apa adanya di sini ya. Kalau saya melihat mbah saya beribadah, ada waktu beribadahnya ya sholat biasa, punya mukena, punya Al-Quran buat ngaji juga dia punya, mbahku juga pintar ngaji. Hanya saja memang saya sering melihat beliau berbicara dengan sesuatu yang menurut saya itu bukan orang. Intinya begitu ya. Karena aku paling sering, aku cucu yang paling sering diajak dia buat ngobatin orang. Karena mbahku dari dulu, Mbah Kakung, Mbah Putri itu semua bisa mengobati orang. Hanya saja kalau Mbah Kakung aku nggak terlalu kenal. Aku bisa mengenal beliau sudah meninggal ya. Mbah Kakung sudah meninggal jauh sebelum aku besar. Jadi aku masih kecil masih ingat Mbah Kakung, cuman aku enggak ingat gimana ceritanya Mbah Kakung. Cuman yang saya tahu Mbah Kakung dan Mbah Putri itu memiliki kemampuan khusus yang dimana tiba-tiba dia sering dipanggil orang buat ngobatin orang gitu-gitu. Dan
Kalau dikatakan Islam, mbahku Islam, sholat yo sholat. Hanya saja saya lihat dia masih sering bakar dupa, bakar menyan gitu-gitu ya. Kan kalau mbahku kan nginang ya. Nginang yang pakai tembakau sama sirih itu loh coy, yang tui gitu. Nah itu. Jadi aku melihatnya beliau masih memegang dia memiliki agama kan, tetapi dia juga memegang sesuatu yang apa? Kental sekali dari adat Jawa, termasuk masih sering ngasih sajen gitu-gitu dan masih buang kembang. Setiap malam Jumat pasti depan rumahnya dia ada kembang yang sedang disebar, yang dibuang sama dia untuk sesuatu yang tadinya entah apa yang dia suguhkan ke makhluk apa aku juga nggak tahu. Tapi mbahku Islam tapi melakukan hal itu karena aku lumayan sering diajak ngobatin orang dan aku rasa sifatku ini bawaan dari mbahku. Kenapa bawaan dari mbahku? Karena aku mendekati makhluk astral, mendekati makhluk halus atau jin itu persuasif. Kalau aku kan tipenya persuasif ya guys. Pelan, halus, kita ajak ngobrol, kita cari selanya. Baru kita tanya maunya gimana. Nah, aku bukannya belajar dari mbahku, tapi memang aku maunya begitu. Aku sumpah demi Allah, aku nggak ada niatku mendekati makhluk jin itu sama seperti mbahku, tapi aku rasa aku sama dengan cara dia ketika mengobati orang. Ya, jadi kalau zaman dulu kan mbahku ngobatin orang, misalnya orang kesurupan, dipanggil jinnya, ditarik, diajak ngobrol. Dan ketika diajak ngobrol itu ya yang lain mah nggak tahu, tapi aku melihat mbahku ngobrol sama orang gitu loh. Gue piye, gue ngopo neng kene, kok iso ngene-ngene ngopo. Nanti mbahku akhirnya ngomong sama yang punya rumah. Ngene londo, iki jane ngene kira aja lo piye-piye. Nanti akhirnya kalau memang jin itu mau diajak sama mbahku, diajak sama mbahku. Tak golek ning nggon, tak carikan tempat. Sama persis dengan saya. Tapi aku yang jangan minta makan, jangan minta apa-apa. Kalau kamu mau ikut sama saya, silakan minta, tapi jangan minta makan, jangan minta apa-apa. Nah itu selalu dijanjikan mbahku di situ. Banyak hal yang kalau aku rasa sih gimana ya, di luar aturan agama. Masih sajen, masih ngasih ini, ngasih itu. Jujur, saya emang nggak nutup-nutupi ya. Mbahku dulu masih puasa. Terus kalau misalnya pas hari neton aku sama kakak-kakakku atau adik-adikku tuh bapakku suruh puasa. Sam poso anakmu netone tulus esok gitu ya misalnya. Dan dia memang selalu wanti-wanti dulu sama mamaku, tulusin netonnya begini-begini, hati-hati nem, dia nanti bisa begini gitu. Aku sering dengar mbahku dulu meramalkan nanti kamu bisa ngobatin orang, bisa begini-begini. Dan kan kalau dulu kata mbahku malah kamu nanti usia 25 tahun bisa ngobatin orang loh nang, kamu harus ikutin mbah ya, kamu ndak boleh, yang penting jangan minta bayaran. Kalau mbahku kan gitu, mbahku ndak mau minta bayaran. Jadi orang datang ke rumah nanti dia tahu-tahu dia pulang mah nggak mau dibawain apa-apa. Dia mah pulang nggak pernah mau dibawain apa-apa. Dan hampir semua orang yang minta tolong sama mbahku tuh sudah paham kalau mbahku nggak mau nerima apapun. Kecuali ketika dia sudah di rumah kemudian jenengan datang, jenengan mengantarkan apa yang mau jenengan kasih. Entah singkong, entah gaplek. Kalau zaman dulu kan gaplek ya. Gula, kopi, dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu mbahku masih mau terima tapi diantar ke rumah. Nah seperti itu. Orang sakit gigi, orang kesurupan, kayak gitu-gitu dulu mbahku. Dan aku ingat betul dulu waktu Mbah Amprit ngobatin orang kesurupan. Bukan kesurupan, iya kesurupan sebenarnya, tapi karena diundang kesurupannya itu, jadi dia kesurupan itu tukang kuda lumping. Masih ada sambungan saudara dengan saya, masih ada hubungan saudara dengan saya. Dan dia itu kesurupan gak sembuh-sembuh. Dari tempat pementasan kan sudah maghrib, sudah selesai pementasannya ya. Sampai mendekati azan tuh dia nggak sembuh-sembuh, masih aja geong-geong, gerang-gerang. Akhirnya dia minta ke tempat mbahku. Karena aku dulu tuh ada ketakutan tersendiri terhadap kuda lumping. Aku tuh takut banget, bukan sama kuda lumpingnya, sama musiknya, sama orangnya yang pakai baju merah hitam itu. Aku udah lari duluan. Dan aku lagi sama mbahku waktu dia datang itu. Dan aku hanya ngintip dari dalam. Si Indang jaranannya itu datang ke situ dan dia ngomong katanya saya itu danyang kene, aku yang menguasai tempat ini katanya gitu. Aku dulu yang babat alas di sini gitu ngomong sama mbakku. Nah terus kamu mintanya apa? Kok kamu gak gelem metu ki ngopo? Pan wis rampung pementasannya, paribasannya ibaratnya sekarang seperti itulah ya. Mbahku ngomongnya, kamu tuh nggak usah aneh-aneh. Kamu ngaku danyang-danyang segala macam tuh nggak usah katanya. Lear melo aku ngomongnya melo aku, kata mbahku begitu kan. Yo ancane aku pengen melok kowe katanya, aku pengen ikut kamu. Makanya kamu
Makanya kamu ngasuhin saudaraku ini toh, kan masih hitungannya masih cucunya mbahku itu tuh sebenarnya. Kamu makanya ngerasuin cucuku toh, kamu pengen ikut aku toh, yo. Nah ini kayak gitulah kalau mbahku itu mendekati makhluk halus sama seperti saya. Dia tuh persuasif, pelan-pelan berarti diambil gitu. Nah itu beberapa cerita yang pernah aku jalani dan maksudnya gini loh, aku melihat dia itu terkenalnya bukan hanya di bangsa manusia, bangsa jin aja dia terkenal. Bahkan setelah aku jalan-jalan, waktu itu ke Solo, belum lama kejadiannya, belum lama itu, setelah saya sudah bintang Pantura lah, 2016, saya sudah bintang Pantura, saya dapat undangan nyanyi di kantor wali kota Sukoharjo. Kantor bupati apa ya itu ya, Sukoharjo pokoknya, yang di dekat Universitas Veteran, di situ pokoknya deket lokasinya. Unvet, aku ingatnya Unvetnya doang. Nah, kebetulan setelah pulang aku mampir ke Keraton Surakarta atau Keraton Solo. Pas banget itu tanggal 1 Suro. Nggak tahu kenapa pas banget tanggal 1 Suro. Aku ngisi acara campur sari. Acaranya itu kan malam ya. Jadi aku sebelum aku ngisi acara, aku ke situ dulu, ke keraton dulu, dan aku mau masuk nggak boleh, dan secara gaib tuh aku melihat mereka itu pada begini-begini guys. Monggo kayak kayak seperti menyambut saya gitu loh di situ. Terus ada yang nyeplos begini, putune Mbah Karto gitu-gitu. Jadi aku rasa begini ya, mbahku ini juga terkenal dari alam nyata sampai ke alam gaib. Termasuk itu kan aku 2000 berapa ya, 2000 kejadiannya 96 98 ke 2016 itu kan hampir 20 tahun yang akan datang toh. Setelah mbahku jauh meninggalnya sudah lama sekali. Waktu aku datang mereka masih bilang putune Mbah Karto dan monggo gitu-gitu, dan itu tuh pakai baju prajurit lengkap, ada yang pakai baju cuma segini doang kemben yang abdi dalam kayak gitu-gitu. Terus dia bilang monggo putune Mbah Karto gitu-gitu, dan di situ saya baru mengerti kalau oh oke lah, saya berarti ada maksudnya begini, secara garis kecilnya pun saya memiliki garis khusus dengan masyarakat Solo atau dengan yang ada di Keraton Solo, atau mungkin dulu bapakku pernah kerja di situ, karena saya dulu pernah dengar kalau mbahku itu salah satu abdi dalam yang ada di Keraton Surakarta itu gitu loh. Saya pernah dengar, tapi hanya dengar saja ya. Saya nggak ngerti paham benar atau tidak, tetapi memang kami, bapakku dari Solo, mamaku juga dari Solo. Semuanya dari Solo, dari Boyolali. Dan ketika saya datang ke keraton itu ya itu tadi yang saya bilang monggo terus putune Mbah Karto gitu-gitu, dan saya rasa mbahku terkenal di situ dari zaman kapan tahu, dan saya baru merasa oh iya, berarti mbahku ini maaf ngomong bukan manusia sembarangan, bukan sesuatu yang sembarangan, dan memang memiliki kelebihan khusus. Dan ini cerita nyata yang saya jalani adalah saya memiliki cerita khusus bahwasanya kalau memang orang yang tidak sesuai dengan agamanya sekalipun, misalnya mbahku kan Islam, mbahku tuh kalau ngomong Bismillah Kirohim dulu kalau aku dengar dia ngomong tuh. Terus kalau ngomong alhamdulillah tuh yo alhamdulillah hirobil ngalamin gitu-gitu mbahku dulu kalau ngomong. Terus kalau ngomong pasrah Allah, kalau kita kan gitu ya. Yo ning Gusti Allah. Jadi dia tuh menyebut Allah tuh Allah zaman dulu mbahku itu. Dan aku rasa secara agama mbahku itu tidak sesuai dengan syariat agama. Mungkin dengan dia masih menyajikan sajen, memberikan kembang segala macam, pisang, terus ini aku masih melihat dia masih banyak punya pegangan-pegangan juga dulu ya, keris segala macam buat ngobatin bapakku. Dulu aku pernah ngeliat mbakku ngelemparin keris ke badan bapakku, dan kerisnya itu mental sendiri karena bapakku sudah tidak bisa disembuhkan waktu itu. Kerisnya mbahku aja mental sendiri, kalau mencolot sendiri gitu loh. Dan saya rasa mungkin kalau dibilang kejawen, mbahku tuh Islamnya Islam kejawen ya. Dia masih sholat, dia ibadah, tapi dia dengan masih menanamkan ibaratnya berapa itu namanya, memberikan sajen dan lain sebagainya, rokok dan lain-lain. Sriwedari zaman dulu, rokok jambu putih ya, aku tuh masih ingat banget itu. Tapi alhamdulillahnya ketika mbahku meninggal, kan aku yang tahu ya, mbahku tuh meninggalnya hanya waktu duduk dan tidak mengalami kesusahan.
Dan yang saya tahu sebanyak, kalau misalnya orang memiliki ilmu, sudah saya pastikan bahwa saya punya ilmu. Sudah saya pastikan bahwa saya punya jimat, punya keris segala macam. Sudah saya pastikan. Akan tetapi, kenapa di sisi lain banyak orang yang memiliki ilmu tapi meninggalnya susah? Tapi saya berani bersumpah, saya saksinya kalau mbah saya, mbah Kakung, mbah Karto itu dengan mbah Emprit ini sama-sama meninggalnya tidak susah. Itu yang saya syukuri. Saya nggak ngerti kenapa. Saya pernah bertanya sama mama, Mak, kan aku juga punya Pak D ya. Aku punya Pak D, Pak D jauh tapi. Pak D jauh bukan dari mbahku, bukan dari keturunan mbahku. Tapi zaman dulu dia suka makan daging babi mentah. Zaman dulu. Karena ilmu hitam katanya. Nah, itu tuh meninggalnya susah banget. Dan yang bantuin dia meninggal tuh juga dulu mbahku, Mbah Emprit. Nah, anehnya ketika mbahku dua-duanya, Mbah Karto sama Mbah Emprit ini meninggal, aku melihat beliau sholat yo sholat, tapi sajen yo sajen, jimat yo jimat, ya malam Jumat Kliwon yo ngasih makan kembang, malam satu suro yang nggak tidur, nyuci keris segala macam. Akan tetapi saya saksi hidupnya beliau meninggalnya nggak susah. Hanya pas posisi duduk udah meninggal. Nggak ada yang susah. Maksudnya kalau orang kan harus dilempar ini dulu kelor segala macam. Aku mah alhamdulillah mbahku nggak ngelakuin itu, nggak mengalami hal itu. Nah itu yang perlu, itu yang patut saya acungi jempol. Saya nggak ngerti kenapa. Saya sangat bersyukur sekali kalau mbahku tidak mengalami hal yang seperti yang kalian duga-duga sebelumnya. Kok nggak Islam tapi kok ini gitu. Kemudian saya bertanya sama ibu saya, Mak, jarene nek wong duwe susuk ki, kalau aku rasa sih mbahku punya susuk, punya pagar badan, punya keris, punya segala macam. Wis toh. Wis pokoknya dibilang gudangi. Wong kamare mbahku kira sing wani mlebu isine keris, gentong, terus kuwi apa jenenge kulit macan gitu-gitu kok dulu isinya. Cuman sih sempat bertanya sama mamaku, Mama, biasanya orang yang punya ilmu kan, maaf ya mak, matine angel, tak gituin kan. Kok si mbah penak banget mak, cuman habis berak, habis buang air besar, duduk meninggal, gitu loh. Orang aku diparanin ke sekolahan, kok aku posisinya, aku inget banget. Aku dijemput sama Kang Sopo, jenenge Kang, anaknya Pak Deloso, zaman biyen. Mau nonton bawaan kelingan ya. Aku dijemput naik sepeda, aku jalan, aku nangis pulang. Dan itu tuh nggak ada kesusahan sama sekali, bener-bener enak. Nggak susah, aku nanya, mau geget? Dia geget tangannya terasa itu juga enggak. Dan aku nanya sama mamaku, Mama biasanya kan bla 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 bla. Kok itu mbah alhamdulillah enggak ya mak? Kenapa ya mak? Aku gitu nanya kan. Ya karena meskipun mbahmu ki yo ibaratnya dingingu barang sing ora bener, tapi digunakan untuk benar, digunakan untuk membantu orang saja dan tidak digunakan untuk apa-apa. Tapi memang benar, mbahku dari dulu tuh sempet ngomong sama aku, kowe ki tulus, kowe ki yo nek kon judi ra iso menang, kon golek pesugihan yo ra iso dadi, nggak bisa, karena kita bukan itu jalurnya, gitu loh. Jadi dan mamaku juga, aku rasa meskipun dia indigo kan dia juga pernah, dulu mamaku almarhum itu mengalami punya pegangan-pegangan yang sudah dibuang-buang, memang ilmu-ilmu yang turun dari keluarga, turun di dia, tapi alhamdulillah mamaku meninggalnya juga enak gitu loh. Dan aku jawabannya melegakan hatiku begini, meskipun mbahmu kayak duit konco elek, terus yo ngingu barang sing ora-ora, tapi kan mbahmu nggo barang sing bener le, diarahkan dengan betul. Jadi mungkin Allah memaklumi itu dan tidak memberikan kesusahan dia dalam menuju sakaratul maut. Dan sama halnya, makanya saya sering nanya sama adikku, Dek, mama meninggalnya gimana. Dan saya merasa mamaku ndak ada geget nahan sesuatu atau kesakitan dalam meninggal, dan itu terbukti gitu loh. Dan berarti secara garis besar kita bisa menilai, meskipun apapun ilmu kamu, apapun jalur ilmumu, meskipun menurut orang jelek, asal kamu gunakan benar pun Allah akan memaklumi itu. Allah akan membantu kamu dan menetralkan itu. Nah, berarti kan sama halnya dengan sesuatu pelajaran yang harus kita dapat dari sini. Bahwa tidak semua yang jelek itu jadi jelek. Maaf, kamu berteman dengan seorang pelacur atau PSK, kemudian uangnya kamu anggap uang itu haram. Ya, mungkin kamu akan berpikiran itu haram. Akan tetapi, ketika uang yang digunakan si pelacur tadi digunakan untuk sesuatu yang benar, misalnya membangun rumah anak yatim, membantu sesuatu yang berguna bagi masyarakat ramai, halayak ramai, saya rasa insya Allah Allah juga mengerti, meskipun dengan jalur yang salah tapi digunakan untuk yang benar. Intinya seperti itu ya. Itu ceritaku tentang Mbah Emprit. Mudah-mudahan kalian mengerti, memahami,
Di sini tidak ada saya maksud memamerkan kalau mbah saya itu hebat, enggak. Cuman sampai sekarang saya masih beberapa part saya masih merasa penasaran, apa sih sebenarnya mbahku tuh gimana sih, kemudian seperti apa sih, kenapa sih, itu masih dalam bayangan saya dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, dan masih bertanya-tanya di telinga saya, itu di kepala saya. Akan tetapi saya hanya bisa bersyukur saja saat ini saya memiliki kemampuan yang bisa membantu orang banyak, yang berguna bagi orang banyak. Dan sekali lagi, sebuah cerita-cerita yang saya sampaikan tadi bukanlah untuk memamerkan kelebihan yang dimiliki mbah saya, tetapi sebuah cerita di mana ya itu loh hidup, ini loh pengalaman, ini loh pelajaran. Kalian ambil baiknya, kalian buang jeleknya ya. Intinya seperti itu. Kita doakan semudah-mudahan Mbah Kartorejo dan Mbah Amprit diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan saya yakin Mbah Amprit, Mbah Karto sampai sekarang juga masih ngemong cucunya, masih membantu cucunya, mendoakan cucunya di sana, melihat cucunya dengan segala macam berbagai macam jenis kekurangan kelebihan. Dan saya rasa kita semua memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri terhadap orang-orang yang pernah dekat dengan kita, termasuk nenek, kakek, atau bapak dan ibu kita ya. Seperti itu teman-teman. Mas Panan mudah-mudahan tidak penasaran lagi. Kurang lebih begitulah gambaran Mbah Ampritku ya. Orang yang luar biasa, tapi tidak pernah, walaupun dia tuh kenyih, mulutnya jelek, dia tidak pernah menyombongkan dia punya apa. Itu yang bagus, yang saya acungi jempol dari Mbah Amprit. Dan sedikit banyak apa yang dulu beliau lakukan untuk mengontrol makhluk halus itu, sedikit banyak saya rasa sudah mulai masuk ke badan saya, atau sudah banyak teraplikasikan di badan saya. Intinya mendekati jin itu nggak harus dengan kekasar, dengan berantem, bukan. Tapi pelan-pelan, halus, persuasif, kita pelan-pelan baru kita ambil hatinya, kemudian kita selesaikan masalahnya. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ada sebuah cerita, ada manfaat yang bisa kalian terima. Terlalu panjang sekali, sudah 41 menit. Mas T mohon pamit. Insya Allah ketemu lagi sama Mas T di lain kesempatan. Dan insya Allah lagi bermanfaat video-video yang Mas T berikan ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe, di like, komen. Dan juga kalau punya kritik dan saran, klik di kolom komentar atau DM di Instagramku di bigtulus_bp2. Ada di description box ya, untuk alamat Instagramnya. Saya Mas T mohon pamit. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dadah.